Tapi yang lain new normal. Pendidikan tak normal. Di mall saya tengok udah normal. Tapi kalau anak kita tak normal. Wallahu alam. Saya pun wallahu alam entah seperti apa ke depan anak kita ini. Maka saya bilang, Pak Joni tolong ini. Ibu, anak-anak kita harus belajar di GSSB. Ke depan anak-anak kita harus ikut mendengarkan ceramah GSSB. Ini sekolah ganti sekolah yang memang libur itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil iman wal islam, tahiyyatan min 'indillah, tahiyyatan ahlil jannah, tahiyyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, syukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim salawatullahi wa salamuh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastamsaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhul Islam rahimakumullah, dari kalangan pemerintah dan seluruh perangkatnya, dari RT, RW, lurah, camat, dengan sebutan mungkin yang berbeda di tempat kita tuh seperti kepala dusun dan lain sebagainya. Kemudian kepada terkhusus pengurus jamaah masjid At-Taqwa, betul Pak Joni? Ya, At-Taqwa yang ada di lokasi pasar ya, Ujung Batu. Dan terkhusus kepada para tamu undangan dari berbagai masjid yang ada di Ujung Batu, atas rahmat dan barakah dari Allah, mudah-mudahan kita yang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini. Akhul Islam, ana Muhammad Yunus dan kita semuanya yang tak bisa ana sebut satu persatu, mengajak kita untuk mentajdid niat kita. Perbaharuilah niat kita ya akhul Islam. Berangkat di tengah jalan hingga duduk, bagi orang-orang yang ingin hadir duduk di majelis ilmu ini, beda ujiannya, cobaan, godaan yang terus kita diintai oleh syaitan ya. Banyak sekali yang melintas di pikiran kita, di benak kita. Ada banyak yang akan kita ungkapkan, penilaian-penilaian, sehingga para ulama selalu mengatakan pasang niat, nawaitunya harus kuat. Dan ini nanti akan kita bahas, karena saya tanya kemarin Ustadz kita Johnny Virgo, tema apa yang akan kita angkat Ustadz? Saya bilang tentang semangat hijrah, karena bicara hijrah ini adalah semangat untuk kebangkitan umat Islam, semangat untuk menjemput kemenangan, semangat untuk menjayakan Islam.
Karena hijrah ini adalah tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bersama. Maka ya akhal Islam rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirkan duduk kita di rumah Allah ini penuh dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Beda masjid, beda ustaz, beda tampilan, dan seterusnya. Janganlah ini yang membuat kita ada gap, jurang pemisah. Sementara musuh-musuh Islam, mereka itu membuat tipu daya, makar. Mereka itu bersatu. Mereka itu al-kufru millah wahidah. Yang walan tardo itu, mereka terus menggencarkan seruan tipu daya mereka. Mereka ingin mencoba mengikis, mengarahkan, hingga mereka inginkan supaya mati kita ini tidak di jalan Allah. Itu yang mereka inginkan. Mereka coba menggertak kita. Mereka coba ngetes kita dengan berbagai cara yang Islam. Dan itu dirasakan dari seluruh para al-anbiya, ar-rusul, asy-syuhada, as-salihin. Anda bukan orang yang pertama diuji. Maka merapatkan barisan dalam hal menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, istiqamah dalam ilmu, hingga kita mendapatkan kemenangan. Ini bukan hal yang mulus seperti membolak-balik tangan, tidak. Baik ya akhal Islam rahimakumullah, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh kru yang bertugas, kepada seluruh orang-orang yang punya ide gagasan dari awal hingga akhir. Ana doakan antum istiqamah. Juga orang-orang yang hadir, jangan surut, pantang surut semangat. Kita ingat dulu atuk nenek kita itu bambu runcing, tak ada yang mau bicara pengajian. Jadi semangat, tetesan keringat darah itu kita yang menikmati. Masa kita mempertahankannya aja sulit, susah. La, ya akhal Islam. Baik, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dibanggakannya. Hum ikhwani, kata Rasulullah. Sedangkan para sahabat itu antum ashabi. Jadi umat ini saudaranya. Masya Allah, kita dipanggil saudaranya. Nu'minu bika ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, walam narak, walaupun kami tak melihat. Ini syahadah yang harus kita tekankan, kita akarkan dalam hati kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, utama juga ibu-ibu kita, Masya Allah, yang rahim-rahim mereka, perjuangan mereka mendidik kita. Semoga ada generasi yang muncul dari ujung batu ini, insya Allah, para penghafal Quran yang membela agama Allah, insya Allah. Ma'al hijrah, ini tema kita. Al-hijrah, hijrah. Dalam kitab yang saya baca, Sirah Nabawiyah, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahih Bukhari, kemudian yang saya bawa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali,
Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Untuk definisi dan keterangan hijrah ini, karena muhaddisin, terutama para perawi hadis, meletakkan hadis niat dan hijrah ini di bab pertama dan hadis pertama. Maka ini harus saya sampaikan. Ini hijrah yang kita tahu yang masyhur itu ada dua. Ada makani, ada ma'ani, ma'nawiyah, makaniyah dan ma'nawiyah. Makaniyah ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ada yang harus kita luruskan, ini persepsi. Makaniyah bukan berarti kita ini lemah. Ya, karena orang-orang sekuler, liberal, ketika mereka menyelewengkan sejarah ini seolah-olah Rasulullah, para nabi itu berpindah hijrah, terusir atau sampai diusir, ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Ini dalam ayat Al-Quran, nanti akan juga kita bahas ayat-ayat. Ketika saya baca tafsirnya, ini semua adalah tuntunan dari Allah, perintah dari Allah. Dan ini untuk dijadikan semacam manba, bingkai ke depan dalam berdakwah. Dan ini menjadi acuan. Ini yang sangat dahsyat ketika ada kalimat hijrah ini. Dan ini menjadi satu tonggak sejarah semangat untuk generasi yang akan datang. Dan jangan sebut kita ini lemah. Ya. Kenapa? Kira-kira kalau bukan diandai-andai, karena ada kisah sebelumnya. Para al-anbiya sebelum Rasulullah SAW, kita tahu ada tongkat dari Nabi yang bisa membelah lautan. Betul tak? Ada yang tahan bakar, ada yang sampai bisa berbicara dengan hewan dan seterusnya. Kira-kira mungkin enggak Allah memberikan? Bukan hanya mungkin, Allah Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Nabiullah Muhammad supaya jangan hijrah, luluh lantahkan aja orang musyrikin Mekah ya. Maka membaca sejarah jangan hanya baca baris-barisnya, seolah-olah kita bicara hijrah kita lemah. Ya, detil. Baik, ya akhul Islam rahimakumullah, hijrah makaniyah ini terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dari mana? Mekah ke Madinah. Coba lihat hikmahnya. Ada tiga yang ini sering disampaikan oleh ulama. Terbangunnya masjid, tersaudarakannya muhajirin wal ansar, dan dalam Al-Quran muhajirin wal ansar itu dikekalkan dalam Al-Quran bicara hijrah. Tabawwa'ud dara wal iman. Lalu ukhuwah di sini, mereka saling melindungi, ba'duhum awliya'u ba'. Ini kalimat-kalimat Al-Quran. Lalu di situ ada undang-undang Madinah. Masya Allah, ini ekspansi dakwah, perluasan dakwah. Ini salah satu hikmah besar dari hijrah. Dan ini harus kita contoh. Kalau kita ambil nanti kisah-kisah ini, terutama dalam dakwah kita di ujung batu yang dikenal, saya rasa sudah se-Indonesia mengenal GSSB. Apalagi ustadz ke temannya, misalkan ada yang Mesir, ada yang Madinah, ketika mengisi dia share ya bannernya ke teman-temannya, ke grup-grupnya. Ada tayangan live streaming misalkan, ini ditonton dan sudah banyak, Masya Allah. Maka ya akhul Islam, tadi saya dengar dan sudah menjamur
ya, dan dicontoh oleh masjid-masjid yang ada di ujung Batu dan Rokanhulu. Bulan lalu saya di Rahul, ya, Masya Allah, ini sudah menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanah, membuat hal-hal yang baik dan mengalir pahala. Sunnah hasanah, kebiasaan yang baik. Masya Allah. Kayak akhul Islam, bicara hijrah makaniyah ini yang juga kita harus luruskan, ya akhul Islam, bahwa ini bicara awal kekuatan umat Islam. Karena ketika itu sahabat juga lagi ada pendapat yang berbeda dalam meletakkan hijrah. Dan tak terasa, ya akhul Islam, kita sudah di penghujung. Saya tadi lihat buka tanggal kalender di Muzdalifah penginapan. Kalau tak salah ini 19 Zulhijjah. Karena Jumat kemarin itu tanggal 17. Karena seminggu yang lalu Jumat itu kita Idul Adha. Allahu Akbar. Sehingga dari 1441 ke 1442 tak sampai setengah bulan lagi. Maka ini kita harus banyak-banyak bertaubat. Waktu semakin cepat. Sementara, ya akhul Islam, hadis-hadis Rasulullah bicara tentang akhir zaman itu sudah ada di depan mata kita. Baik bicara pemimpin, bicara kemaksiatan, bicara maksiat aurat, pembunuhan, pengkhianatan, orang-orang yang tidak jujur dianggap jujur, sementara orang-orang yang jujur dianggap tidak jujur. Ini zaman. Lalu berbicaralah para ar-Ruwaibidah, ya, mereka yang tidak ahli dalam memimpin, apalagi berbicara tentang urusan umat. Sudah di depan mata kita semua. Datangnya bala. Di Pekanbaru hari ini masih merah, ya, kemarin, ya, sampai satu hari 71 orang kena COVID. Jadi heboh. Dan kita masih ada kunut nazilah. Lalu digaungkan Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Maka ya akhul Islam, saya tanya, sudah berapa bulan anak kita tak sekolah? Apa tanggapan pemerintah? Sudah berapa habis duit kita pakai data? Sampai saya membaca berita ini sedih. Mencuri handphone hanya untuk supaya bisa daring. Membunuh supaya mencuri untuk handphone untuk belajar. Dan ini tidak jadi satu pikiran bagi mereka. Dan yang mengejutkan lagi, kita akan berhadapan dengan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Ini momen-momen kebangsaan yang luar biasa. Tapi bagi kita umat Islam, ini yang tadi saya luruskan, tolong kita umat Islam, terutama ya syabab, anak-anak muda kita, merapatlah terutama ke GSSB. Ajak anak-anak kita. Saya rasa mereka sudah bosan di rumah 6 bulan. Ini keluyuran bisa. Tiba bicara masjid COVID. Ya? Gandeng anakmu ke sini. Bawa.
Tentu kata Pak Joni harus melalui protokol kesehatan begitu ya. Bismillah. Kalau bisa sebelum subuh sudah mandi. Dan itu kalau menurut Pak Dokter bisa menghilangkan stres, stroke, awet muda lagi. Mandi sebelum subuh. Apalagi ibu-ibu kita sebelum subuh sudah cantik. Masya Allah, itu bagus kan. Dan waktu saya membuat pelatihan keluarga, ini kita sampaikan. Umat yang berhasil itu kita sebelum subuh sudah bangun, sudah meneteskan air mata, sudah bertahanus. Apalagi yang saya bilang tadi, ya'ti zaman, sudah datang zaman di mana al-fitan, fitnah. Kita dipojokkan, umat Islam dihinakan. Harusnya kita merunduk, mengadukan hal keadaan ini. Kita ambil tempat di rumah, ya Allah, aku mengadukan ini kepada Engkau ya. Begitulah Rasulullah pergi ke gua Sur, ya. Para ashabul kahfi yang terus ditekan, akhirnya diuji keimanan mereka, masuk ke gua mengadukan nasib kehidupan mereka ketika menyembah Allah. Kayak akal Islam, ini penting sekali. Jangan bukan Anda saja yang akan hijrah atau sudah hijrah. Ashabul kahfi, padahal kerajaan yang ada di istana itu keluarganya. Rasulullah itu keluarganya yang ada di Mekah itu keluarganya semua. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab masih keturunan Quraisy. Dan bukan orang yang asing yang diusir itu, anak pamannya, anak ponakannya. Maka ya akhul Islam rahimakumullah, berkaitan dengan ini kata ulama, hijrah yang disebut makaniyah ini dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil. Dan yang menarik dalam Al-Quran ini bukan hanya, ya akhul Islam simak ini, bukan hanya bicara hijrah, tapi pahalanya. Pahalanya. Dan saya baca tafsir-tafsirnya, termasuk tafsir Ibnu Katsir bicara hijrah ini, ternyata ya akhul Islam, innal ladzina amanu walladzina hajaru ujahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Coba lihat, walaupun dalam kondisi kita tidak bisa menegakkan, menampakkan syiar Islam di negeri itu, harus berpindah, tapi Allah bilang mereka ini orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Orang yang rahmat Allah, mengharap rahmat Allah, yarjuna rahmat Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Muraghaman katsiran wa sa'a. Ada 3 ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan muraghaman katsiran wa sa'a. Rezeki, bahkan ketenangan yang amat tenang. Rezeki yang luas. Satu pendapat Ibnu Abbas, al-intiqal min makan ila makan, itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, Mujahid, al-ijtinab, menjauhi apa yang dia benci. Ya.
Dan kita, ya akhal Islam, bicara tentang wa may yuhajir fi sabilillah ini, insyaallah cepat atau lambat ya, yang menyesatkan bahkan orang-orang yang membuat makar ini insyaallah akan berakhir. Kalau kita semuanya ilijtinab, menjauhi apa yang kita benci hari ini, apa yang kita khawatirkan hari ini, bi'izzatika ya Rab, dengan kemuliaan wa qudratik, min syarri ma najidu wa nuhadir. Ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang kami khawatirkan. Kemudian kata ulama, qala Qatadah, disebut di sini min faqrin ila ghina, ya, dari kemiskinan menjadi kaya, tumuraghaman katsira wasa. Dan ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan sunnatullah hijrah ini, kita belum bicara syarat hijrah supaya tidak hanya sekedar slogan, ya. Dan ini belum bicara tentang hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah ini ada 3 di 2 surat. Yang pertama surah An-Nahl ayat 41 dengan 110, dan di surah Al-Hajj ayat 58. Ayatnya begini, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fillah, orang-orang yang hijrah karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka teraniaya, dianiaya, dizalimi. Apa kata Allah? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Allah kasih di dunia itu kebaikan, dan Allah beri ganjaran yang banyak di akhirat, amat besar. Makhal Islam rahimakumullah. Coba kita lihat hijrah ma'nawiyah. Ada yang terbaru, ustadz kita Cina, saya lupa namanya, dia baru hijrah, kemudian buka bisnis ekonomi, membuka segala rahasia-rahasia bisnis Cina gitu ya, bagaimana mereka bisa, usaha mereka hebat, sementara kita umat Islam itu dibongkar sama dia semua. Masya Allah ya. Jadi dakwah ini luar biasa. Ini kata beliau, ini ada kedai muslim dan ada kedai mereka. Dan ini berlaku di Pekanbaru. Anak terus lihat. Jadi mereka, kita kedai muslim ambil misalkan margin keuntungan itu 10.000 satu item, mereka berani 1.000. Pengunjung ke kedai kita 10 orang, ke kedai dia 1.000 orang. Mereka mengejar pelanggan, kita mengejar pembeli, keuntungan 10.000. Itu dibongkar sama dia. Walaupun tanda kutip mereka semuanya halal, tapi secara logika masuk. Kita itu dalam hal berdagang sedih. Maka ya akhul Islam, kita kembali ke ayat ini, mim ba'di ma zulim, ayat surah An-Nahl yang sama 110. Coba perhatikan, ini sudah dialami para nabi. Poin yang kedua, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Orang-orang yang hijrah itu kata Allah, mereka sudah menderita cobaan. Min ba'di ma futinu, fitan.
fitnah, cobaan. Ini mereka sudah jalani akhal Islam. Apa kata Allah? Summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kata Allah, summa jahadu wa sabaru. Cobaan, mereka jihad dan sabar. Al-Hajj 58. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ظلموا فتنوا قتلوا. Ada ayat bicara tentang dianiayanya umat Islam setelah menderita berbagai cobaan ketika mereka hijrah. Yang ketiga bahkan terbunuh. Apa kata Allah? La yarzuqannahumullahu rizqan hasan. Allah akan beri mereka rezeki yang baik. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya tanya Bapak Ibu, ini sudah kita alami belum? Hah? Sudah lihat Palestina, Suria, Rohingya? Kita berapa persen dari mereka yang sudah kita alami? Sudah teraniaya, terzolimi, dibunuh. Belum ada apa-apa. Maka bicara hijrah makaniyah ini, kita ini bersyukur. Syukurnya masih aman, nyaman. Makanya harus cepat kita rebut. Harus cepat ya. Kemudian bicara hijrah ma'nawiyah. Ini bahasan yang penting. Kata ulama, man hajara ma nahallahu an. Ma'nawiyah ini adalah meninggalkan, menyingkirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau Anda ingin bicara hijrah ma'nawiyah, berarti Anda sedang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang kau tinggalkan, ada yang kau tuju. Dan saya berpesan, sebelum saya lupa, tolong kepada jamaah kita yang baru ikut pengajian, tampilan sudah berbeda, penonton jangan cemeeh. Kadang ini ujian kita. Nampak kadang orang sedikit berubah, komen, Allah baru hijrah. Ini penyakit kita. Kalau bisa kita bantu dia dalam proses sampai dia istiqamah. Kayak maka kata ulama, dalam hijrah ma'nawiyah ini pertama sekali itu syaratnya niat. Apa kata ulama? Ma'alajtu syai'an asyaddu minni min niyati. Tidak ada sesuatu yang aku paling usahakan untuk aku jaga, untuk aku obati kecuali niat. Kenapa? Li'annaha tataqallab. Cepat bolak-balik. Mudah terombang, mudah berubah. Mudah berubah. Tidak ada sesuatu yang dia terus asyad. Nah ini PR kita. Kalau bisa ini terus tajdid. Ya Allah, aku mau berangkat karena Allah. Ya Allah, aku haji karena Allah. Fillah. Ya Allah, aku karena Engkau ya. Karena Engkau ya. Karena Engkau ya. Ini yang menguatkan kita. Makanya dalam hadis yang dibahas para ulama itu digandengkan, innamal a'malu wa innamal likulli imri'in.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Makanya hadis ini masyhur, hadis Ummu Qais, termasuk karena ada seorang itu mengejar perempuan itu sampai dia pindah hanya karena untuk menikahi perempuan itu. Karena hadis itu jelas, wa man kana hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara. Kita malu juga kita. Maka ya akhul Islam, insyaallah seandainya kita semangat hijrah ini karena Allah, insyaallah akan continue, bertahan lama. Sedikit pengikutnya, banyak pengikutnya, terus. Ya, Ustaz Joni. Ya. Dan kita umat Islam ini mudah-mudahan didengar semuanya. Ya akhul Islam, semangat hijrah ini tak ada yang lain dan tak bukan syurga ya akhul Islam. Syurga. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min jannat. Syurga ya akhul Islam. Saya sampaikan di sini bahwa hijrah ma'nawiyah ini berubahlah. Kita tak tahu kematian sampai mana kita perjuangan. Kalau kau lihat komodo, kura-kura, siput yang berjalan, diandaikan dia bukan bicara finish, tapi kita menjalani agama Allah ini, semoga mati kita di jalan Allah. Bukan bicara sampai tujuan cepat lambat, tapi yang menentukan kita ini mengakhiri hembusan nafas ini di jalan Allah. Masya Allah. Ya akhul Islam, kata Allah di surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Muhasabahlah, muhasabahlah. Mata kita, telinga kita, khitab, wahai mata, apa yang selama ini kau lihat? Mau sampai kapan kita berubah? Telinga, lisan, sampai kapan lisan ini kita menggunjing? Su'uzzan, hasad, dengki. Kaki kita, tangan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan apa yang akan besok kita persembahkan. Makanya di sini kata ulama, kalau kau ingin hijrah, ingat batas akhir kehidupan tak lama, tak lama. Kalau engkau tahu bahwa tempat terakhirmu hanyalah tanah, turab, temanmu di sana cacing, dud, tak ada lampu, tak ada yang lain. Kata ulama, salahul amal bi salahul qalb, salahul qalb bi salahil niyah. Baiknya amal, baiknya hati, baiknya hati, baiknya niat. Di sini kata ulama, kalau ingin hijrah, perbaiki niat, maka akan baik hati kita, baik amal kita. Dan ya akhul Islam rahimakumullah, poin yang ketiga, supaya hijrah ini berterusan, mari sama-sama kita cari lingkungan yang baik, terutama majlis ilmu, terutama majlis.
Mustahil kita bicara berubah, meninggalkan kebiasaan atau maksiat yang biasa kita lakukan tanpa ilmu. Ini persiapan hijrah. Dari sini dia, Raudhatun min Riyadil Jannah, itu majalisil ilm. Ini dulu yang diikuti, ilmu. Makanya ayat yang duluan turun itu Iqra. Iqra. Makanya kata Rasulullah SAW, yang diwariskan Nabi itu bukan dinar, dirham. Warrasul ilma wal ulama. Yang diwariskan itu ilmu dan ulama. Saya baru baca buku tentang ayah bunda jadikan aku seorang hafiz. Saya catat di sini betapa dahsyatnya para ulama dulu. Satu pertanyaannya, apa yang mereka lakukan sejak kecil, sejak dini? Apa yang mereka pelajari? Siapa saja yang mempengaruhi hidup mereka? Ayah, ini PR kita. Ibu, bayangkan wajah anak kita saat ini dengan pertanyaan ini. Terutama masa corona di rumah. Bagaimana cara belajar mereka? Dan cara mereka diajar. Saya menengok Zoom daring dari guru ke murid dengan apa sekarang nih K13, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN digabung, ya kan? Masya Allah. Dengan yang kita baca yang dulu jauh sekali berbeda. Saya bukan protes dengan peraturan-peraturan ini, tidak. Tapi kerangka berpikir anak kita jadi aneh. Tidak ada definisi, dalil, jenis-jenis, misalkan apa itu wudu, definisi wudu, dalil wudu, pendapat ulama tentang wudu, tidak ada begitu. Kau gabung matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dibuatlah video disampaikan ke anak. K13. Ini saya alami tiap hari Zoom. Coba perhatikan, ini penting ibu. Anak kita besok, saya ulangi, apa yang mereka lakukan sejak dini? Coba baca sejarah. Sejak dini apa yang dikenalkan? Al-Quran. Apa yang mereka pelajari? Al-Quran. Bagaimana cara belajar mereka? Bersama guru-guru mereka. Siapa yang mengajar mereka? Antar ke guru Quran. Seperti apa tahapan kurikulum mereka? Ya, yang mendengar ini jangan dipelintir. Seperti apa tahapan kurikulum Al-Quran? Kurikulumnya jelas. Ya. Seperti apa adab dan akhlak yang mewarnai mereka? Coba. Saya waktu di Mesir pernah menemui halaqah Quran, bertemu ada namanya Syekh Abbas di Makram Abid di Mesir, di Kairo itu. Ya, di dekat rumah itu, dan dia silsilahnya sampai sanad bacaannya sampai ke Rasulullah, dan dia termasuk cucu cicitnya Rasulullah. Ketika dia wafat, seperempat bahkan murid orang Mesir ikut mengantar jenazahnya. Ya, Masya Allah, sanad Qurannya banyak sekali, murid-murid yang sudah menjadi syekh ulama kabir hadir dari rahim
para qurra'in qiraah, sampai mereka yang ahli dalam bidang ini. Masya Allah, itu kita lihat betul indahnya mereka mengajar, nggak ribet, tapi kejernihan pikiran, sulukiyah, akhlak, tampilan, sampai mereka cara berdakwahnya. Masya Allah ya khas. Maka saya bilang, Bapak Ibu, rebut ini, rebut. Nggak jelas sekarang, nggak jaleh zamannya. Selain memang harus kita ikuti mereka, tapi yang utama sekali adalah kita. Dan bicara hijrah itu akidah, itu yang harus dibetulkan. Maka saya bilang di sini, ayat semuanya yang saya tulis dalam Al-Quran, ada kurang lebih 12 surah dalam Al-Quran, diawali semuanya dengan iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, akidah, iman. Fal ladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, ujung-ujungnya ada tajri min tahtiha, ini iman. An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah, ini juga iman. Al-Anfal ayat 72, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim fi sabilillah, ini juga iman, aqidah. Walladzina hajaru fillah, iman. Ada kurang lebih 50 ayat bicara hijrah, itu diawalin amanu wa hajaru. Allah menyuruh kita memperbaiki umat ini keimanan, baru bicara hijrah. Maka kalau dibaca tafsirnya, betullah ayat ini bahwa yang Nabi tanamkan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati para sahabat, baru bicara hijrah. Coba lihat sekarang yang ditanamkan ke anak-anak kita apa? SpongeBob, Tom and Jerry, film India, film Cina, film komunis, film Korea, film Barat. Coba tengok. Ada yang saya paling tidak suka lagi, anak-anak sudah dikatakan toleransi lah, inilah itu. Maka ini jangan sampai membuat akidah anak-anak kita ini lemah. Saya mohon maaf saya sampaikan. Kuatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fashhad, saksikanlah bahwa tiada ilah selain Allah. Ini dulu. Amanu wa hajaru wa jahadu, iman. Baca artikel bicara hijrah di Google, saya udah baca. Hijrah, tulis hijrah. Rata-rata para ulama yang menulis, ustaz-ustaz yang menulis itu menyampaikan begini: pahami dulu makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, baru bicara hijrah. Ini yang besok akan menuntun kita. Kalau yang belum salat jadi salat, fulan yang belum semangat untuk datang majelis ilmu menjadi ikut di majelis ilmu, yang belum semangat sedekah jadi sedekah. Syahadah. Kalau ditanya mereka mau masuk surga, mau dibilang anda itu orang munafik? Enggak mau. Tapi kalau tak paham, ini ikrarmu fulan, syahadu an la ilaha illallah, itu sumpah itu. Al-wa itu janji, itu khalaf. Al-khalaf, al-qasam. Ini mana anak-anak muda kita, ya, begitu ada tawaran maksiat, ajakan, ingat ini, aku dah bersumpah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in,
Itu amanu di situ. Jadi kalau ini kuat, insya Allah istiqamah hijrah kita. Tapi kalau tak paham, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata ulama begini, kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah apa? Nuhibbuhu wa nu'azzim. Kita cintai Rasul, kita muliakan Rasulullah, kita agungkan. Wa hatta ad-difa, membela agama, menegakkan agama, mewarisi risalah Rasulullah. Bayangkan sumpah kita. Maka kalau ada orang hijrah benci saudaranya, tak ada itu. Tak betul itu. Tak total itu. Ya. Dan kita umat Islam tolong sekali, saya sampaikan ini, jangan kau cemeh orang yang berubah dan yang ingin semangat menegakkan agamanya atau meninggalkan kemaksiatan kebiasaan yang pernah dia lakukan, tapi justru kau bantu dia. Sekalipun mungkin dia bukan bersama anda dalam proses dia salat ke masjid, pakaiannya berubah, ucapannya berubah, nggak apa, nggak ada masalah. Ya, ini kadang kita nggak tahan. Kemudian ya akhul Islam, tadi saya sampaikan lingkungan, al-bi'ah, majlis ilmu, pedagang, kalau bisa, ini izinlah Pak Joni, memang yang harus kita rekrut ini juga termasuk para pedagang, dan kita buatkan grupnya. Ya, jadi mana yang kolaps di situ, itu yang mereka jadi futur, jatuh satu persatu. Saya tengok orang yang kamar sebelah itu kalau berbisnis mengutang ke bank, sekarang begitu. Ya, di negeri kita malah mereka jadi kaya. Kenapa? Sesama mereka itu tolong menolong. Sampai jual kebun dia, sampai ini dia dibantu teman-teman, diutangkan, diinikan, jadi kuat. Kita ndak. Kalau dari GSSB ini, para tujar ini, para pedagang juga ikut rapi gitu, ya. Dan mereka ada grup dalam menopang dakwah ini. Dan itulah yang diasas oleh Rasulullah sampai hijrahlah siapa? Utsman, dakwah sabiqunal awwalun seperti Abdurrahman bin Auf. Ini ada 700 daganganku di atas unta, pakai. Belikan alat-alat perang, kata Abdurrahman. Kata Sayyidina Utsman yang sampai hari ini kita tahu masih ada kebun kurmanya. Masya Allah. Nah, ini dahsyat. Dan ini sudah saya sampaikan kemarin di khutbah, cuman saya ditegur pula di khutbah Idul Adha. Jadi yang harus kita hijrahkan hari ini ekonomi kita. Saya sampaikan, saya buka datanya. Alah Ustaz, ini politik. Ini bukan bicara hijrah, hanya hijrah cuma soleh ke masjid, saya bilang. Sampai bicara ekonomi dan politik kita harus hijrah kalau mau menang. Kalau enggak diganggu terus. Kalau tak makan diganggu, kan dikasih duit enak, berubah langsung jadi pengkhianat. Saya sampaikan datanya, dengar Bapak Ibu. Jadi syiar Zulhijjah, ini masih Zulhijjah ya. Kenapa ulama bilang afdalu ayyamid dunya, kata Rasul, sebaik-baik hari di dunia ini, sebaik termasuk amal saleh, al-amalus salih wa al-ashrul awail, 10 hari pertama, karena dipertemukan induk segala ibadah. Amal solehnya ada, salat Idul Adha-nya ada, puasanya ada kan, sampai puncaknya Arafah 9 Zulhijjah.
kurbannya ada, hajinya ada. Itu di Zulhijjah. Saya bilang jangan tak dibahas tema ini, karena tema ini ada syiar. Saya bilang haji bicara duit, kurban bicara duit. Kalau ini kita ambil untuk kekuatan umat, kita ini sekarang tak mengemis. Kurban di sini takwa berapa ekor? Hah? 9. Kita ambil rata-rata masjid 10 ekor. Bahkan kalau seperti di kompleks saya itu 23 ekor. Ya. Saya udah kalikan. Satu Indonesia ini ada kurang lebih 1.200.000 masjid. Belum musola. Kira-kira kalau yang mereka sembelih 15 sampai 20 ekor rata-rata, atau 10, saya kalkulasikan, ya, kali 1 ekor berapa? 15 juta. Ada yang pernah mencari data nggak? Berapa triliun umat Islam menghabiskan uangnya hanya untuk menyembelih di masa Idul Adha? Per orang 2.500.000 kurang lebih. Ini data ini. Ini biar kita umat Islam jangan bilang kita ini miskin, lemah. Padahal Allah ngasih ini, syiar ini supaya kita ini mikir. Data 2017-18 dimuat di Google, jumlah itu 69 triliun. Itu datanya masjid, musolanya baru 800 ribuan se-Indonesia. Itu pun paling 6-7 ekor per masjid. Kalau 15 ekor 300 triliun. Bayangkan. Haji. Daftar sekarang, mana Pak Haji kita nih? Ada Kemenak nggak? Daftar sekarang, daftar tunggunya sampai tahun berapa? 2038 kalau salah. Kita mulai 2035. Dari 1 orang atau 2 orang, karena suami istri yang mendaftar, kali 35 juta 1 orang, betul? Itu anggap tuh. Kira-kira berapa duit umat Islam terpendam di bank sekarang? Anggaplah 25 juta nanti dilunasi, begitu ya? Siapa yang menggunakannya? Artinya kalau kita ujung batu pedagang ini buat, saya tambahkan satu lagi sebelum saya sampaikan yang ini, yang penting. Coba At-Taqwa ini mana laporan keuangan? Ada 50 juta. Seluruh masjid kita anggap 1.200.000 masjid. Berapa uang kasnya? Rata-rata di atas 10 juta. Seandainya uang masjid ini ada dibuat dalam satu bank, namanya bank masjid. Seandainya kurban punya bank kurban. Seandainya haji kita ada bank haji. Nggak usah lah ini, misalkan pemerintah Kemenak yang ngatur. Kita buat satu umat Islam, satu keluarga memberi sukarela 1 juta dana umat. Yang kurban aja setahun sekali itu lebih ratusan triliun. Anak kita sekarang susah untuk beasiswa, mengemis sana, potong pajak. Anak kita hari ini masjid-masjid mau bangun sekolah, mau bangun menggaji guru susah. Pikir, kenapa Allah memberikan kekuatan ini tapi tak kita satukan? Buktinya tiap
tiap minggu mendatangkan ustaz, ada yang memberi makan tiap pagi. Bisa. Cobalah. Insya Allah. Ini kalau kita lakukan memang betul-betul hijrah. Yakin. Saya yakin di sini kita kalau kita data berapa banyak kita yang susah sebenarnya. Berat kita. Belum anak nanti kuliah. Belum ini, belum itu. Masing-masing akhirnya individualis. Bicara hijrah susah sendiri. Yang sana senang sendiri. Mereka tidak. Jadi kalau saya berani bilang, kita punya konsepnya yang mengamalkan mereka. Padahal kita udah dikasih nih syiarnya itu. Saya telusuri, ibu, saya telusuri. Seandainya satu masjid 10 ekor sapi kali 15 berapa juta? 150 juta. Halal aja tuh udah aku ridho kepada pengurus karena aku berikan ini secara kolektif disembelih, potong, bagikan. Sampai ada jamaah tuh, karena dia orang Indonesia kerja di Malaysia, telepon saya, Yunus, kurban kami di sekolah Ustaz ya, sekian ekor ya, potong. Cuman ada dagingnya, ambil semuanya. Ada ibu tuh, masya Allah, datang ke sekolah ngasih kurbannya. Kita kasih, Bu, ini bagian ibu, makan. Banyak orang yang begitu. Berarti 2.500.000 bagi dia. Seandainya ini kita buat ya Islam. Ini saya ulang. Kita punya maskapai, Masjid Airlines, rumah sakit, ya nak? Kampus, masjid mat. Ini baru hijrah. Maka saya bilang itu pedagang ini harus kasih ilmunya. Wakaf tanah, berapa banyak di ujung batu ini tanah terbengkalai. Karena antara yang punya tanah, yang punya ilmu, yang petani tak kita temukan. Coba dakwah Rasulullah temukan itu. Makanya sampai ada yang membeli sumur, ya kan? Itu sahabatnya Rasulullah yang punya duit dan yang berkeinginan, dan yang masyarakat yang sewaktu itu menyetorkan duitnya ke si Yahudi itu. Menangis Rasulullah, khutbah Rasul. Siapa yang bisa membeli sumur ini? Air susah, ditakar, dibeli, itu sahabat Rasulullah. Ya Islam cepat. Ini harus cepat. Kalau mau kita betul-betul hijrah, ekonomi kita ini harus hijrah. Jangan mengharap dari atas lah. Maksudnya dari yang hari ini, yang memimpin ini. Na'udzubillah. Coba saya tanya, tuh berapa harga sawit? Berapa harga pupuk? Hah? Yang mendodos. Sedih. Allahu Akbar. Kita umat Islam cepatlah. Pertama sekali, dan yang saya singgung sedikit bicara hijrah tentang terutama sekali kepemimpinan. Saya mohon maaf, ini saya sampaikan kemarin di Rohul. Jangan lagi mau dibayar. Hatta walaupun kita harus berpuasa, kalau kita ingin mendapatkan kepemimpinan yang baik. Sudah dengar bagaimana hebatnya Allah berikan ke Erdogan mengembalikan apa? Hagia Sophia itu. Kira-kira bisa nggak hanya ceramah di masjid? Hah?
Saya mau nanya, kalau enggak ini pucuk pimpinan yang tertinggi, militer tunduk kepada pemimpin yang baik, polisi tunduk kepada pemimpin, menteri-menterinya salat, Allahu Akbar, dilantunkan azan, hayya 'alas salah. Saya tengok di mana corona di Mekah orang sunyi, tapi di Turki macam di Mekah. Untuk mendapatkan bisa salat di Hagia Sophia, apa tak berdebar jantung kita? Itu baru hijrah itu. Itu baru hijrah. Ketok palu, salat, zakat, puasa, haji itu selesai. Hari ini jangankan bicara haji, dananya ke mana? Peraturannya seperti apa? Bingung kita, bingung. Ayah bingung, emak bingung, anak bingung. Belajar bingung, bingung. Kampus saya tanya anak UIN, sampai bulan 2 2021 libur. Belajar dari rumah. Sampai itu belum jelas juga, wallahu a'lam. Karena hijau merah kuning, hijau kuning merah. Tapi yang lain new normal, pendidikan tak normal. Di mall saya tengok udah normal. Tapi kalau anak kita tak normal, wallahu alam. Saya pun wallahu alam entah seperti apa ke depan anak kita ini. Maka saya bilang, Pak Joni tolong ini, ibu, anak-anak kita harus belajar di GSSB. Ke depan anak-anak kita harus ikut mendengarkan ceramah GSSB. Ini sekolah, ganti sekolah yang memang libur itu. Harus itu lagi, biar ditengoknya masjid itu, biar kembali ruh semangat jihadnya untuk membela agamanya dan masjid. Ini 24 jam apa jadi anak kita nih? Mundur ke belakang. Maka saya bilang ini solusinya. Ya Pak Haji, anak-anak kita syabab ini harus menjadi sekolah, madrasah. Tak ada yang lain. Karena ini yang masih boleh dalam pendidikan. Maka ini yang harus kita hadirkan ke anak-anak kita. Ya. Dan semoga kita pun jangan sampai, dan perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ya. Bukan tak banyak ujian di GSSB ini. Bukan tak banyak rintangannya. Maka perlu kehati-hatian. Waspada terus. Jaga ukhuwah. Kita tak mau nanti kumpul-kumpul ini jadi heboh, muncul berita-berita hoax. Ya, jaga ukhuwah. Jangan, tapi kalau harus saling menjaga. Karena ini yang bisa kita menuntut ilmu. Nah, ini akhul Islam. Baik, saya kira cukup. Dan terakhir di penutup ini akhul Islam, mari kita perbanyak doa. Sikit amalkan berterusan dan doa. Makanya kata Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan kau condongkan kami kesesatan setelah kau beri kami hidayah, petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah. Beri rahmatmu ya Allah dari sisi. Innaka antal wahhab, karena engkau sebaik-baik yang maha kuasa memberikan anugerah karunia. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Ya, makanya kita selalu berdoa,
tentang dunia ini ismatu amrina dinina, ya, waj'alid dunya tempat ma'isyatuna, hidup kita, akhirah tempat ma'aduna, ya nak, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan hidup ini ziyadatan lana, tambahan kebaikan demi kebaikan. Makanya disebut berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Nah, ya akhal Islam rahimakumullah, kita doa terus, jangan sampai terbolak-balik hati ini masuk syaitan, baik dari manusia, lingkungan, tetangga yang menggoda kita. Akhirnya semangat hijrah, semangat untuk membenah, menjayakan Islam, akhirnya kita lupa. Yang pernah saya sampaikan, bahwa tahu kenapa Bapak Ibu kita diganggu di Indonesia ini? Dari sisi pendidikan ganggu, perut diganggu, gaji ini PN ganggu, honor diganggu, outsourcing ini semua diganggu, sampai ibadah kita diganggu. Satu saja, mereka mengganggu ini supaya orientasi kita beragama ini lupa tujuan kita. Takut mereka yang saya bilang tadi, dana umat Islam kalau disatukan, takut. Semangat umat Islam kalau menyatu, takut mereka. Makanya ganggu sini, ganggu sana, tutup sini, buka kasus. Supaya apa? Supaya orientasi kita, jayakan Islam, lupa. Tentu perut awak terganggu, carilah dulu. Sibuk ngurus anak, sibuk, ndak ini fokus kita. Hati-hati akhal Islam. Maka semangat hijrah ini Nabi fokus. Aku ke Madinah ini harus tuntas. Harus bersaudara umat Islam ini. Masjid harus menjadi sentralnya umat Islam. Aku harus buat undang-undang bagi mereka. Jadi sampai Erdogan itu bersumpah, setelah Hagia Sophia aku akan bebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Itu baru mantap. Masya Allah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua jangan pantang surut semangat, dan utama sekali jaga kesehatan. Dan terima kasih kepada para dokter, jazakumullah khair, yang masih sudi saat ini di garda terdepan. Saya dengar sudah hampir 79 datanya dokter Indonesia sudah meninggal, dan itu tak ada belasungkawa saya lihat, ya, hanya untuk menangani kasus ini. Ini sedih kali gitu. Kekhawatiran yang tinggi, dan wallahu alam seperti apa mereka, ya, dihargai dalam menangani hal ini juga sedih. Maka kita berdoa supaya mereka dijaga kesehatannya. Dan kita umat Islam, ya akhwal Islam, mari mana yang bisa disatukan, ya, semangat kekuatan umat Islam satukan untuk kita memenangkan Islam. Jangan sampai kita pecah. Dan saya kira ini penting, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين، اجامل مرة مرتين، ادور معك وكل زين، حتى المستحن شال.